Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, segala puji syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah, karena Engkau senantiasa memberkati dan menyertai kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Ayub 23 ayat 10 sampai 17. Kita baca secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya baca ayat 10, 11, 12. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Allah yang tidak pernah berubah. Penderitaan yang dialami oleh Ayub adalah penderitaan atas seizin oleh Allah. Allah memiliki tujuan melalui hal yang sedang dialami oleh Ayub, walau sebaliknya iblis juga memiliki tujuan untuk melakukan hal tersebut terhadapnya. Allah menguji kesetiaan Ayub terhadap dia, sementara iblis ingin membuat Ayub jauh dari Tuhan melalui penderitaan yang sedang dialaminya. Apa yang dialami oleh Ayub semakin diperberat ketika sahabatnya datang yang mungkin awalnya adalah untuk menopang atau menghibur Ayub di tengah penderitaannya, tetapi justru kehadiran mereka mempersalahkan Ayub atas apa yang sedang dia derita. Kehadiran sahabatnya yang mempersalahkannya yang membuat Ayub menjadi bertanya dan seperti membela diri di hadapan Allah. Jadi jika kita membaca kitab Ayub secara keseluruhan, kita akan melihat penderitaan yang amat sangat berat dan bagaimana seseorang yang menderita justru dipersalahkan, yang mendorong dia untuk bertanya atau membela diri di hadapan Allah, tetapi akhirnya dia minta pengampunan kepada Tuhan dan menyaksikan kemahakuasaan Allah atas hidupnya. Dalam pembelaan diri Ayub ini dia akan lebih mudah memahami penderitaannya jika mengetahui penyebabnya. Misalnya kalau karena dosa, maka dia tahu bagaimana bertobat dan meninggalkan dosa supaya tidak menderita. Keinginan besar Ayub adalah agar Allah memulihkan dia, membuktikan kebenarannya, dan menjelaskan mengapa dia harus mengalami semua kemalangan ini. Ayub berusaha membuat para sahabatnya melihat bahwa pertanyaan mengenai Allah, kehidupan, dan keadilan tidaklah sesederhana yang mereka duga. Allah tidak pernah berubah, sebab dia mengetahui tujuan dari segala yang terjadi atas hidup kita. Dia ingin kita menjadi yang terbaik melalui setiap kejadian bahkan pergumulan yang kita alami. Terkadang sulit untuk menerimanya sebagai proses mengarah untuk yang terbaik. Alai nasuhar dirohai jumot jot dipakai di bata lau mabenhita gabe tutu si tutu marsigatung holatu ibana dan mangasahun pikiran nanggogota. Dalam pasal 22, Elifas mencoba untuk menanyakan Ayub dengan mengidentifikasikan beberapa dosa tersembunyi yang mungkin dilakukan oleh Ayub. Di sini Ayub yakin pada integritasnya dan keadilan Allah. Ya, keyakinan Ayub akan pengampunan yang dari Allah pasti juga berlaku bagi Ayub. Karena sebagai manusia, kita adalah manusia berdosa. Dalam penderitaannya dan kesulitannya, mari kita lihat apa yang dinyatakan oleh Ayub, walau tetap ada pertanyaan yang mengganjal di hatinya. Yang pertama, Allah tahu jalan hidup kita. Pengakuan akan Allah yang Maha Tahu ini menyatakan tidak ada kesalahan yang tersembunyi bagi Allah, dan jika pun Ayub memiliki dosa, Allah pasti mengampuni kesalahannya. Artinya Ayub percaya akan pengampunan Allah dan penderitaannya bukan karena dosa. Dan jika pun dia diuji melalui penderitaannya ini, maka Ayub menyadari kualitas dirinya yang dia sebut akan keluar seperti emas. Penderitaan yang kita alami akan menunjukkan karakter kita yang sebenarnya. Kedua, Allah tidak pernah berubah. Ayub menyadari walau dia membela diri, Allah tidak akan pernah berubah dengan ketetapannya. Karena Allah yang Maha Tahu atas dirinya, atas diri kita. Kehendak dan rencana Allah tentu adalah yang terbaik bagi kita. Ketiga, takut akan Dia, takut akan Allah. Kita tahu segala rencana dan kehendak Allah adalah yang terbaik bagi kita. Jika Ayub menjadi takut, gemetar, putus asa bukan karena kegelapan, bukan karena penderitaan atau karena hal yang dia alami,
tetapi karena pengenalannya akan kemahakuasaan Allah. Sahabat yang baik hati, penderitaan dan pergumulan yang sedang kita hadapi, mari kita pergunakan untuk membuat diri kita lebih berkualitas, terlebih semakin membuat kita mengenal Allah yang tidak pernah berubah dan kemahakuasaannya tetap terjadi atas hidup kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami. Biarlah kami senantiasa menyerahkan kehidupan kami kepada rencana-Mu ya Allah, karena kami tahu rencana-Mu, kehendak-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Walau segala hal yang kami hadapi membuat kami semakin mungkin secara jasmani kami lemah, tetapi kami percaya melalui segala yang terjadi dalam hidup kami akan membuat kami semakin kuat, semakin kokoh, dan menunjukkan kualitas diri kami yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.